karena ilmu tajwid. Jadi tajwid at-tahsin untuk membaguskan atau untuk ilmu, untuk membenahi membaca Al-Quran sesuai dengan haknya, sesuai dengan sifatnya. Tajwid tulis aja ya Neng. Nah, tajwid secara garis besar terbagi menjadi 4. 1. Ahkamul huruf. 2. Ahkamul mad. 3. Makharijul huruf. Dan 4. Sifatul huruf. Sudah? Nah, di sketsain ini nggak apa-apa dicoret-coret, yang penting mah paham. 1. Ahkamul huruf. Ahkam artinya pirang-pirang hukum. Al-huruf artinya huruf, pirang-pirang huruf. Jadi ahkamul huruf artinya hukum huruf, membahas tentang hukumnya huruf ini, dan huruf ini. Yang kedua, ahkamul mad. Ahkam artinya hukum atau aturan-aturan. Al-mad artinya panjang atau mad. Jadi ahkamul mad menjelaskan tentang hukum mad, hukum panjang pondoknya, panjang pendeknya. Yang ketiga, makharijul huruf. Makharij artinya tempat keluar al-huruf, huruf. Jadi makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf. Yang terakhir, sifatul huruf artinya sifat huruf. Sudah? Yang ke-1 membahas ahkamul huruf. Yang dibahas pertama adalah tasnya atas istirahat. Ahkamul nun wa tanwin. Tanwin artinya, jadi 1 membahas ahkamun nun wa tanwin artinya membahas hukum nun mati, ahkamun nun sakinah, ahkamun nun sakinah wa tanwin. Membahas hukum nun mati dan tanwin, atau lebih simpelnya hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati bunyinya n, dan tanwin juga bunyinya n. Contoh, man nun mati dan man kalau ditulis sama, man. Paham? Jadi kenapa digabungkan? Karena bacaannya sama, man. Bacaannya sama n. Paham? Cuman kalau tanwin tidak ada di ucapan, tidak ada di tulisan. Kalau nun mati ada di ucapan, ada di tulisan. Apanya? Bunyi n.
Jadi yang dibahas di dalam ilmu tajwid ahkamul huruf adalah membahas nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin ada empat. Satu, idhar. Dua, idgham. Tiga, iqlab. Empat, ikhfa. Hukum nun mati dan tanwin ada empat. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Jadi apabila ada nun mati ini dihukumin ada empat. Kadang idhar, kadang idgham, kadang iqlab, dan juga kadang ikhfa. Apabila ada huruf idhar setelah nun mati berarti hukumnya idhar. Apabila setelah nun mati ada huruf idgham, hukumnya idgham. Apabila setelah nun mati ini sebelum dan setelah nun mati ada huruf iqlab, berarti hukumnya iqlab. Kalau ada nun mati setelahnya huruf ikhfa, berarti hukumnya ikhfa. Satu, idhar. Yang gimana idhar itu? Apabila ada nun mati menghadapi huruf idhar. Huruf idhar ada berapa? Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, min, dan ho. Ini semua dinamakan huruf halak. Huruf halak artinya huruf yang ada di tenggorokan, yang keluarnya dari tenggorokan. Apabila ada nun mati menghadapi a. Nun mati menghadapi a. Man amana. Nah, nun mati di sini hukumnya nah, lihat setelahnya. Setelah nun mati ada huruf. Nah, setiap alif pakai harokat, bukan alif tapi hamzah. Alif itu berada pada yang sukun, agak ma, berarti ini namanya al, bukan hamzah. Setiap alif ada harokatnya, berarti itu namanya hamzah. Berarti nun mati menghadapi hamzah termasuk huruf apa? Berarti nun mati di sini hukumnya idhar. Cara membacanya harus artinya idhar jelas. Jadi bunyi m-nya jelas. Man amana. Fahimtum? Dicepetin. Yang kedua, idgham. Huruf idgham ada ada ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ada 6 yar maluna dikumpulkan dalam kalimat yar maluna. Contoh man lagi. Man ya'mal. Man ya'mal asalnya man ya'mal, tapi karena setelah nun mati bukan huruf idhar, bukan jelas, jadi bukan n lagi, sekarang mah berubah. Ini huruf apa? Huruf iya termasuk huruf, berarti hukumnya idgham. Artinya idgham dimasukkan. Apanya yang dimasukkan? Nah, n-nya kan membahas n ya.
N-nya, huruf nun matinya atau tanwinnya dimasukkan ke huruf Jadi W di sini ada huruf 2. Setiap ada tasdid berarti di situ hurufnya ada 2. Jadi bukan nggak ada di sini Teneng. Yang ada gini. Nah, yang ada gini. Nah, yang ada gini. Ya, ma. Jadi hurufnya ada berapa di sini? Ada 2 dimasukkan ke iya. Ini namanya tad'ib double. Tad'ib. Nah, namanya tad'ib. Artinya double. Setiap musyaddad, setiap yang bertasdid berarti itu hurufnya ada 2 di sini. Jadi tidak ada ini dimasukkan ke iya. Jadi ya ma. Tapi idgham dibagi 2. Jadi yang huruf idgham yang 6 itu dibagi 2. 1 idgham diguna. 2 idgham bilaguna. Tapi tentu jadi pasti ya, jangan jadi ribut. Idgham bilaguna di situ mah idgham goer guna. Jadi ada idgham bilaguna, ada idgham goer. Itu teh goer teh artinya sama, tidak pakai guna. Goer tidak pakai Bila guna artinya tidak pakai guna. Goer guna artinya tidak pakai guna. Nah, itu jadi sama idgham diguna atau idgham ma'al guna. Idgham diguna artinya dengan guna. Idgham ma'al guna artinya serta pakai guna, sama aja. Jadi ada diguna, ada ma'al guna, ada bila guna, ada juga goer artinya selain goer, selain guna. Gampang. Jadi 2 aja ini, bila diguna dan bila guna. Jadi idgham yang hurufnya ada 6 dibagi 2. 1 idgham bigun artinya dengan guna, dengan memakai artinya harus ada dengung 2 harokat. Idgham bila guna, idgham tidak pakai guna, tidak pakai guna. Huruf idgham diguna ada 4, yaitu yan mu, yan mu. Nah, apabila ada huruf nun mati menghadapi huruf iya, contohnya ini. Jadi harus pakai guna, dimasukkan juga harus pakai guna. Yang contoh yang huruf bila guna ada 2, yaitu la dan ro. Contohnya itu bila guna. Man lam, nun mati menghadapi la huruf bila guna. Jadi tapi tetap harus dimasukkan, tanda masuknya ada mal, dimasukkan ke mal, cuman tidak pakai bila guna, dengan tidak pakai malam, cukup ditekan aja malam, dimasukkan dan ditekan malam, jangan malam kayak gini, tapi malam, paham tuh? Terus iklal yang paling gampang ini, klal, hurufnya ada 1, yaitu ba. Apabila ada nun mati menghadapi ba, maka hukumnya iklal. Jadi berubah kan nun mati teh
ada bunyinya n, ada bunyinya dimasukkan ke huruf idgham. Ada juga yang ini m, makanya iklab itu kolaba, dari kolaba artinya menukarkan. Menukarkan apa? Menukarkan bunyi n ke m, ditukarkan nun matinya ke huruf mim mati. Jadi bacanya asalnya min ba'di jadi mim ba'di. Mim ba'di, tukarkan nun ke mim. Mim mati, tukarkan nun mati ke mim mati, jadi dibacanya mim ba'di. Nah, jadi paham ini suka berubah-berubah nun mati itu. Tidak selamanya n, tidak selamanya masuk, tidak selamanya m. Makanya kalau ikrab ada tandanya. Nah, ada tandanya gini. Ada tandanya mim kecil. Jadi tanda bahwa n digantikan dengan mim mati. Mim ba'di, serta pakai guna. Ditukarkan juga pakai guna mim ba. Paham tuh? Terus terakhir nah ini yang paling sulit karena hurufnya huruf ifa. Ifa artinya dari khafaya. Ifa artinya samar. Jadi menyamarkan antara bunyi n dan huruf ifa. Huruf ifa ada 15. Ya eta sodasa kaf jim shin qaf shin dal. Ya eta sodasa kaf jim shin qaf shin dal. Toza fa ta do zo masih pada apa? Nah, coba ulang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, biasanya kalau lebih mudahnya di nadomin. Nya eta soda saka jim shin qaf sin dal toza fata dozo masih pada apa? Nya eta soda saka jim shin qaf sin dal toza fata dozo masih pada apa? Nya eta soda sakat jim shin qaf sin dal toza fata dozo masih pada apa? Nya eta soda sakat jim shin qaf sin dal toza fata dozo masih pada apa? Contoh. Contohnya solin. Ada nun mati menghadapi huruf so termasuk huruf ifa. Jadi dibacanya harus sama. Jadi gigi atau baham itu baham jadi makhrajnya harus membaca n juga membaca so. Jadi huruf so itbaq berarti harus menyong. Mohon jadi bunyinya jadi n enggak so gitu. Kalau n kan min so, kalau so mis
Nah ini mah jadi ke N terus besok mil, nah gitu mil, tidak jelas N-nya, tidak min, tapi mil samar. Nah, apa itu? Dengan pakai gun, nah dua harokat mil solid, apa itu? Nah, terus beres. Jadi yang dibahas satu di dalam hukum tajwid adalah ahkamul huruf. Dari ahkamul huruf yang dibahas pertama adalah ahkamul nunus sakinah wa tanwin, yaitu membahas hukum nun madi dan tanwin. Besok yang kedua adalah ahkamul mimi sakinah. Ahkamul mimi sakinah menjelaskan hukum mim sukun.